Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari hadis nomor 7. Haddatsana Abul Yamani Al-Hakamu bin Nafi qala akhbarana Syu'aib ngani Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu anna Hiraqla arsala ilahi fi Rabbim min Quraisyin wa kanu tijaran bisyami fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyana wa kuffara Quraisyin fa'atawhu wa hum bi'iliya'a fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu udhama urrumi thumma da'ahum wa da'a bitarjumanihi faqala ayyukum aqrabun nasaban bihadar rajuli alladhi yazmumu annahu nabiyyun faqala Abu Sufyan faqultu ana aqrabuhum nasaba faqala adnuhu minni wa qarribuhu faqarribuhu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi thumma qala litarjumanihi qul lahum inni sa'ilun hadzal rajula fa in kadzabani fakadhibuhu fa wallahi laulal haya'u min ayya thiru alayya kadziban lakadzabtu anhu thumma kana awwala ma sa'alani anhu anqala kaifa nasabuhu fikum qultu huwa fina dzu nasabin qala fahal qala hadzal qala minkum ahadun qattu qablahu qultu la qala fahal kana min abaihi min malikin qultu la qala fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum faqultu bal du'afa'uhum qala ayaziduna am yanqusuna qultu bal yaziduna qala fahal yartaddu ahadun minhum sakhtotan lidinihi ba'da ayyadkhula fihi qultu la qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ayyaqula ma qala qultu la qala fahal yaghdiru qultu la wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha qala walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimati qala fahal qataltumuhu qultu na'am qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu qultu al harabu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu qala madza ya'murukum qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis sholati was sidqi wal afafi was sillati faqala litarjumani qul lahu sa'altuka an nasabi fadzakarta annahu fikum dzu nasabin fakadzalika rusulu tub'asu fi nasabi qaumiha wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qawla fadzakarta alla faqultu law kana ahadun qala hadzal qawla qablahu laqultu rajulun ya'tasi bi qawli qila qablahu wa sa'altuka hal kana min abaihi min malikin fadzakarta alla qultu falau kana min abaihi min malikin
qultu rajulun yatlubu mulka abihi wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ayyaqula ma qala fa dzakarta alla faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharul kadhiba 'alan nasi wa yakdhibu 'ala Allahi wa sa'altuka asyrafun nasi tabi'uhu am du'afa'ukum fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu wa hum atba'ur rusuli wa sa'altuka ayaziduna am yanqusuna fadzakarta annahum yaziduna wa kadzalika amrul imani hatta yatimma wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhfatan lidinihi ba'da ayyad khulafihi fadzakarta alla fakadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul quluba wa sa'altuka hal yaghdiru fadzakarta alla wa kadzalikar rusulu la taghdiru wa sa'altuka bima ya'murukum fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa yanhaakum 'an ibadatil awthani wa ya'murukum bis sholati was sidqi wal afafi fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdhin'a qadamayya hataini wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi la tajassamtu liqa'ahu walau kuntu indahu la wasaltu an qadamayhi thumma da'a bi kitabir rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'asa bihi tihyatu ila 'azimi busra fadafa'ahu ila Hiraqla faqara'ahu fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ilahi raqla 'azimir rumi salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil islami aslin taslam yu'tikallahu ajraka marrataini fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisini fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyina wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'du arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun qala Abu Sufyan falamma qala maqala faraha min qira'atil kitabi kasura indahu sakhabu wa ratafa'atil aswatu wa ukhrijna faqultu li ashabi hina ukhrijna laqad amira Amr ibn Abi Kabsyah innahu yakhafuhu maliku banil asfari falamma ziltu muqinan annahu sayadharu hatta adkhalallahu alayyal islama wa kana ibnu Nadhuri sahibu Iliya'a wa Hiraqla suqfan ala nasara syami yuhaddisu anna Hiraqla hina qadima Iliya'a asbaha yawman khabisan nafsi faqala ba'du batariqatihi qad istanqarna hayataka qala ibnu Nadhuri wa kana Hiraqlu hazza'an yanzuru fin nujumi faqala lahum hina sa'aluhu ibni ra'aitu lailata hina nadartu fin nujumi malikul khitani qad dhahara faman yakhtatinu min hadhil ummah qalu laisa yakhtatinu illa al yahudu fala yuhimmannaka sya'nuhum
waktub ila madaini mulkika fayaqtulu man fihim minal yahud fa bainama hum ala amrihim utiya Hiraqlu birajulin arsala bihi maliku Ghassana yukhbiru ana khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falama istakhbarahu Hiraqlu qala idhabu fangduru amukhtatinun huwa amla fanadharu ilaihi fahaddithuhu annahu mukhtatinun wa sa'alahu 'anil arabi faqala hum yakhtatinuna faqala Hiraqlu hadha mulku hadhil ummati qad dhahara thumma kataba Hiraqlu ila sahibillahu birumijjata wa kana nadhirahu fil ilmi wa sara Hiraqlu ila Himsa falam yarim Himsa hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'ya Hiraqlu ala khurujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabiyyun fa'adhina Hiraqlu li'udhama'i rumi fi das karatillahu bihimsa thumma ammara bi abwabiha faghuliqat thumma ittala'a faqala ya ma'syarar rumi hal lakum fil falahi wal rusdi wa ayyasbuta mulkuhum fatubayyi'u hadzal nabiyya fakhasu haysata humuril wahshi ilal abwabi fawajaduha qad ghulliqat falamma ra'a Hiraqla nafaratahum wa ayisa minal imani qala rudduhum alayya wa qala inni qultu maqalati anifan tabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aitu fasajadu lahu wa rawdu anhu fa kana dhalika akhira sya'lihi Hiraqla rawahu Shalih ibn Kaisan wa Yunus wa Ma'mar al-Zuhri. Artinya ini hadis nomor 7 ini memang sangat panjang, sengaja saya bacakan saja, penjelasannya nanti pada bab lainnya. Hadis nomor 7, Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi meriwayatkan kepada kami, ia berkata Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwasanya Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan kepadanya bahwa Heraklius telah mengundangnya bersama serombongan suku Quraisy. Mereka adalah para pedagang dari negeri Syam. Ketika itu sedang pada masa perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy. Lalu mereka menemuinya di Ilya. Heraklius mengundang mereka ke majelisnya. Sementara saat itu para pembesar Romawi duduk di sekelilingnya. Kemudian Heraklius memanggil mereka dan memanggil penerjemahnya. Heraklius bertanya, siapakah di antara kalian yang paling dekat hubungan kerabatannya dengan laki-laki yang mengaku nabi ini? Abu Sufyan berkata, aku menjawab, sayalah yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan orang itu. Suruhlah ia mendekat kepadaku dan tempatkanlah sahabat-sahabatnya itu di belakang dirinya, kata Heraklius. Lalu Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada mereka bahwa aku akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap orang ini. Jika ia berdusta, maka kalian katakanlah ia berdusta. Ia, yaitu Abu Sufyan berkata, demi Allah, kalaulah bukan karena perasaan malu bahwa mereka akan menyebarkan berita tentang diriku yang telah melakukan suatu kedustaan, niscaya aku sudah berdusta di hadapannya. Adapun perkara pertama yang ditanyakan kepadaku adalah, bagaimanakah kedudukan nasabnya di antara kalian? Lalu kujawab, ia berasal dari nasab yang mulia. Adakah orang lain di antara kalian yang menyerukan ajaran ini sebelumnya? Tanyanya. Tidak ada, jawabku. Adakah di antara bapak-bapaknya yang berasal dari keturunan raja? Tanyanya. Tidak ada, jawabku.
Apakah yang mengikutinya orang-orang yang berkedudukan tinggi ataukah orang-orang lemah? Tanyanya. Bahkan pengikutnya adalah orang-orang lemah, jawabku. Apakah pengikutnya bertambah ataukah berkurang? Tanyanya. Pengikutnya terus bertambah, jawabku. Adakah pengikutnya yang murtad karena benci terhadap agamanya setelah ia memeluknya? Tanyanya. Tidak ada, jawabku. Apakah kalian menuduhnya sebagai seorang pendusta sebelum ia menyerukan ajaran itu? Tanyanya. Tidak, jawabku. Pernahkah ia berkhianat? Tanyanya. Tidak pernah. Sekarang ini kami berada dalam ikatan suatu perjanjian dengannya. Kami tidak tahu apa yang akan dilakukannya dengan perjanjian tersebut, jawabku. Abu Sufyan mengatakan, aku tidak kuasa menambah-nambah perkataan selain dari kalimat-kalimat tersebut. Apa kalian berperang melawannya? Tanya Heraklius. Benar, jawabku. Bagaimana kondisi peperangan kalian ketika melawannya? Tanyanya. Peperangan yang terjadi di antara kami seimbang. Sekali waktu mereka yang menang dan sekali waktu kami yang menang, jawabku. Apakah yang diperintahkannya kepada kalian? Tanyaku. Tanyanya. Ia berkata, sembahlah Allah semata dan janganlah berbuat syirik terhadapnya. Tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Ia memerintahkan kami mengerjakan sholat, bersikap jujur, menjaga kehormatan diri, dan menyambung hubungan silaturahmi. Jawabku. Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, aku tadi bertanya tentang nasabnya. Lalu Anda katakan, ia memiliki nasab yang mulia. Demikianlah keadaan para rasul, mereka diutus dari nasab yang mulia di antara kaumnya. Aku tadi bertanya kepada Anda, adakah di antara kalian yang menyerukan ajaran itu sebelumnya? Anda jawab tidak. Sekiranya ada orang lain yang menyerukan ajaran ini sebelumnya, niscaya aku katakan, ia hanyalah seorang yang mengikuti perkataan orang lain yang telah diserukan sebelumnya. Aku tadi bertanya kepada Anda, adakah salah seorang bapak-bapaknya yang berasal dari keturunan raja? Anda menjawab tidak. Sekiranya ada salah seorang dari bapak-bapaknya yang berasal dari keturunan raja, niscaya aku katakan, ia hanyalah seorang yang menuntut kerajaan bapaknya. Aku tadi bertanya kepada Anda, adakah kalian menuduhnya pendusta sebelum ia menyerukan ajarannya? Anda jawab tidak. Dari jawaban tersebut aku pahami jika ia tidak mau berdusta terhadap manusia, maka apalagi terhadap Allah. Aku tadi bertanya kepada Anda, apakah para pengikutnya orang-orang yang terpandang ataukah orang-orang lemah? Anda menjawab, yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Begitulah adanya pengikut para rasul. Aku tadi bertanya kepada Anda, berkurangkah pengikutnya ataukah bertambah? Anda menjawab bahwa pengikutnya terus bertambah. Demikianlah keadaan iman hingga menjadi sempurna. Aku tadi bertanya kepada Anda, adakah pengikutnya yang murtad karena benci terhadap agamanya setelah ia memeluknya? Anda menjawab tidak. Begitulah keadaan iman apabila ia telah meresap ke dalam hati. Aku tadi bertanya kepada Anda, pernahkah ia berkhianat? Anda menjawab tidak pernah. Demikianlah para rasul, mereka tidak berbuat khianat. Aku tadi bertanya kepada Anda tentang apa yang ia perintahkan. Anda menjawab bahwa ia memerintahkan kalian agar menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik terhadapnya. Melarang dari menyembah berhala, memerintahkan sholat, berlaku jujur, dan menjaga kehormatan diri. Jika benar apa yang Anda katakan tadi, niscaya Nabi itu akan menguasai hingga kerajaanku ini. Sebelumnya aku sudah mengetahui bahwa ia pasti muncul, namun tidak mengira jika ia akan berasal dari bangsa kalian. Kalaulah sekiranya aku bisa sampai ke sana, niscaya aku akan berupaya untuk bertemu dengannya, dan sekiranya telah bertemu, niscaya aku akan membasuh kedua telapak kakinya. Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Dihyah kepada pembesar Busro. Lantas surat itu diserahkan kepada Heraklius lalu dibacanya. Isi surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim.
dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius pembesar Romawi, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku mengajakmu kepada seruan Islam. Masuk Islamlah, niscaya engkau selamat dan Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Namun jika engkau berpaling maka engkau akan memikul dosa-dosa kaum Arisi. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada suatu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain ilah-ilah selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 64. Abu Sufyan berkata, begitu selesai mengatakan perkataan itu dan selesai membaca surat tersebut, gaduhlah orang-orang yang ada di sekitarnya dan suara-suara kian meninggi, maka kami pun dikeluarkan dari ruangan itu. Setelah keluar, aku katakan kepada sahabat-sahabatku, sungguh persoalan Ibnu Abi Kabsyah ini bakal menjadi besar. Dia sampai ditakuti oleh Raja Bani Asfar bangsa Romawi. Sejak saat itu aku terus diliputi keyakinan bahwa kemenangannya Nabi Muhammad SAW akan tampak hingga Allah memasukkanku ke dalam Islam. Dan Ibnu Natur, seorang penguasa Ilya dan sahabat Heraklius, adalah seorang uskup Nasrani di negeri Syam. Ia menceritakan bahwa pada suatu ketika Heraklius datang ke Ilya dengan keadaan terlihat sangat bermuram durja. Para menterinya berkata kepadanya, kami lihat kondisi Tuhan sangat muram. Ibnu Natur melanjutkan, Heraklius adalah seorang ahli nujum. Ketika mereka bertanya perihal penyebabnya, ia berkata, tadi malam aku melihat lewat ilmu nujum bahwasanya raja yang berkhitan telah berkuasa. Siapakah di antara bangsa-bangsa ini yang berkhitan? Mereka menjawab, tidak ada yang berkhitan melainkan bangsa Yahudi. Tetapi janganlah membuat Tuhan khawatir keadaan mereka itu. Tulislah perintah ke seluruh negeri di kerajaan Tuhan agar mereka membunuh setiap orang Yahudi yang ada. Ketika mereka sedang sibuk mengurus masalah tersebut, dihadapkan kepada Heraklius seorang laki-laki yang diutus oleh Raja Ghassan. Laki-laki itu mengabarkan perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Heraklius mengorek keterangan darinya, ia berkata, bawalah laki-laki ini dan periksalah apakah ia berkhitan ataukah tidak. Mereka pun memeriksanya dan diketahui bahwa ia berkhitan. Dan ketika ditanya tentang bangsa Arab, ia menjawab, mereka berkhitan. Spontan saja Heraklius berkata, inilah raja umat ini, ia telah muncul. Kemudian Heraklius menulis surat kepada sahabatnya di Roma yang memiliki ilmu sederajat dengannya. Lalu Heraklius berangkat ke Hims. Namun belum lagi tiba di Hims, datanglah surat balasan dari sahabatnya yang menyetujui pendapatnya tentang kemunculan seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwasanya ia itu benar-benar seorang Nabi. Maka Heraklius pun mengundang para pembesar Romawi di sebuah aula istana di Hims. Ia perintahkan agar semua pintu dikunci. Kemudian Heraklius muncul lalu berkata, wahai sekalian bangsa Romawi, maukah kalian memperoleh kejayaan dan petunjuk serta tetap langgeng pada kerajaan kalian? Maka berbaiatlah kepada Nabi ini. Dengan serta-merta para pembesar Romawi itu pun berhamburan ke pintu-pintu bagaikan keledai-keledai liar yang panik. Namun mereka dapati semua pintu sudah terkunci. Begitu Heraklius melihat kebencian mereka dan tidak ada lagi harapan bahwa mereka akan beriman, maka ia berkata, suruhlah mereka kembali kepadaku. Lantas ia berkata, aku tadi hanya ingin menguji keteguhan kalian dalam memegang agama kalian, dan aku telah menyaksikannya. Demi mendengar pernyataan Heraklius itu, mereka pun langsung sujud kepadanya dan ridho terhadapnya. Itulah akhir kisah Heraklius. Diriwayatkan oleh Sholih
bin Kaisan, Yunus, dan Ma'mar dari Az-Zuhri. Hadis nomor 7 ini tercantum juga pada hadis nomor 51, nomor 2681, 2004, 2941, 2978, 3174, 4553, 5980, 6260, 7196, dan 7541. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan membawa berkah bagi kita sekalian. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.